Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membedah lebih jauh tentang apa itu CI Framework. CI Framework adalah suatu aplikasi web yang bersifat free dan open source yang biasa digunakan untuk membangun aplikasi web yang bersifat dinamis berbasis pemrograman PHP. Dibuat oleh Rick Ellis dan dirilis 28 Februari tahun 2006. Jadi cukup lama ya framework ini. CI merupakan salah satu framework PHP dengan konsep MVC-nya, model view controller, model terkait dengan database query, dan bisnis proses dari aplikasi yang akan dibuat, view terkait dengan tampilan, controller terkait dengan proses-proses ya, dan fungsi-fungsi yang nanti menjembatani antara view dan model ya. Jadi banyak sekali framework PHP. Nah, salah satunya yang kita sedang pelajari adalah CI. Selain ringan dan cepat, CI juga memiliki dokumentasi yang baik gitu ya, disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih CI Framework sebagai pilihannya. Versi CI dari 1 sampai sekarang, untuk yang versi satunya ya, yang langsung dibuat oleh pembuatnya Ellis Lab gitu ya, ini sudah tidak dikembangkan lagi. Untuk versi 2-nya juga sudah tidak dikembangkan lagi. Nah, yang masih dikembangkan versi 3-nya ya, dan saat ini sudah versi 4 ya, yang dikembangkan oleh CI Foundation. Perbedaan yang masih dikembangkan dengan versi sekarang yaitu CI versi 3 dengan 4. Untuk yang versi 3 masih bisa menggunakan minimal versi PHP 5.6 ke atas ya, tetapi untuk menggunakan CI versi 4 teman-teman Apache-nya atau web servernya harus sudah PHP versi 7, minimal versi 7.2. Sekarang PHP sudah versi 8, seperti itu. Lalu untuk rilisnya ya, untuk yang 4 sudah dirilis oleh CI Foundation, sedangkan versi 3 masih dirilis oleh BCIT, seperti itu. Untuk konsepnya sama, model view controller. Untuk site root-nya ya ada di public folder ya, kalau yang versi 3 masih di project root. Ini teman-teman hampir sama dengan framework yang lain, cuma beda foldernya. Kalau YI2 nama site root-nya ada di web, sedangkan untuk CI lalu Laravel itu ada di public ya. Untuk application foldernya di CI versi 3 di application, di CI 4 di app. Ini sama seperti Laravel juga, framework PHP yang lain, seperti itu. Untuk controller class-nya versi 3 CI_controller, sedangkan versi 4 di CI controller, seperti itu. Lalu HTTP request response-nya tidak ada di CI 3. Kalau di CI 4 sudah ada request dan respon ya. Untuk modelnya di versi 3 CI model, sedangkan di CI 4 nih sama seperti framework PHP lainnya, langsung nanti folder khusus ada kalau controller, model gitu ya. Untuk CRUD-nya, untuk create, read, update, delete-nya di sisi model. Di CI 3 membuat sendiri, versi 4 sudah disediakan. Ini sama seperti YII, sama seperti Laravel di PHP framework yang lainnya, seperti itu. Untuk entity class-nya tidak ada, di versi 4 ya, sudah mulai ada. Untuk view-nya, nah ini penting juga, MVC ya. Di versi 3 masih menggunakan disroot view, sedangkan di versi 4 cukup echo view
nanti parameternya apa ya. View cell-nya nggak ada di versi 3, di versi 4 sudah ada gitu. Jadi ada fitur-fiturnya ada yang baru di versi 4 gitu ya. Lalu teman-teman, ini middleware-nya atau untuk biasanya dipakai untuk session ya, autentikasi user. Di CI 3 nggak ada, tapi di CI 4 sudah ada filternya ya. Lalu file .env biasanya sih ini untuk koneksi database ya. Di versi 3 belum ada, tapi versi 4 sudah ada. Ini mirip dengan Laravel gitu ya. Lalu command line tools-nya nggak ada di versi 3, di versi 4 ada Spark seperti itu. Baik teman-teman, versi 4-nya sudah mulai banyak perubahan sedikit ya, tetapi memang syaratnya yang paling utama PHP-nya minimal versi 7.2. Alur kerjanya ya hampir sama dengan framework yang lain. Nanti di file index PHP ke routing dulu. Routing itu nanti ada di URL ya, yang nanti akan memetakan request ya dari klien atau dari user. Nanti di sini ada security-nya sama seperti framework yang lainnya. Nanti diteruskan ke controller, application controller ya. Di controller nanti bisa manggil model, bisa manggil library, helper, plugin dan seterusnya gitu ya. Lalu nanti yang respon balik ya tentu saja dari controller ke view. Nanti view ada cache-nya ya, ada caching-nya nanti dibalikan ke file index PHP. Baik, kita breakdown satu-satu teman-teman, routingnya, security-nya seperti apa. Ya, index PHP berfungsi sebagai file pertama. Ya, ini umum ya. Pasti di pemrograman PHP aplikasi webnya file utamanya pasti index PHP. Routingnya akan memeriksa HTTP Hypertext Transfer Protocol request untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Jadi dengan adanya routing kita akan menerima request dari klien atau user dan seterusnya mau bagaimana nanti tadi sudah disebutkan alurnya. Tadi ada cache file, apabila dalam program terdapat cache ya atau history ya, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser ya. Nah, file inilah yang membuat sebuah web dapat dibuka lebih cepat karena ada history seperti itu ya. Sama seperti kita buka browser ada historinya. Kalau kita buka web yang sebelumnya pernah kita buka, maka tentu saja prosesnya lebih cepat ya. File ini dapat melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan oleh program CI. Oke, selanjutnya tadi ada security-nya. Sebelum masuk ke controller atau di load secara keseluruhan, nanti HTTP request dan data yang disubmit oleh user akan disaring dulu, akan dilihat dulu ya, seperti ketika kita masuk gedung ada security-nya, masuk kantor gitu ya, jadi diperiksa dulu seperti itu. Jadi ada sisi security-nya. Memang di setiap PHP framework pasti ada sisi keamanannya seperti itu. Lalu controller, nah disinilah akan membuka model, library, helper dan seterusnya gitu ya. Terakhir view untuk menampilkan data ke hadapan user. Tetapi tadi lewat case dulu lalu ke index PHP ya. Oke, teman-teman, fitur dari CI. Ya, semua framework PHP rata-rata berbasis MVC, model view controller, support terhadap semua database yang ada, ya, MySQL atau MariaDB, ya, PostgreSQL dan seterusnya. Lalu ada query builder, jadi sintak SQL yang dibungkus oleh si framework. Di setiap framework saya lihat memang ada query buildernya, bersifat independen, ya. Lalu ada validasi formnya, ini sama di mana-mana ya. Ada session manajemennya atau untuk autentikasi user ya. Ada keamanannya ya atau security-nya, dan nanti ada fitur file upload ya. Ini sama dengan framework-framework yang lainnya. Ketika kita menggunakan CI framework ada beberapa keuntungan. Yang pertama, cepat, ringan dan dapat diandalkan. Memang CI ini cukup ringan, dia tidak meletakkan semua pustaka atau library semuanya. Yang saya pernah rasakan, kalau YI2 itu agak berat ya source-nya, karena tadi semua library disertakan. Kalau CI nanti yang penting-penting dulu, nanti kalau ingin menambah silahkan ditambah lagi gitu ya.
Yang kedua, yang paling mudah untuk memanfaatkan program modular. Ya, di sini setiap framework pasti ada modularnya ya, atau pembagian atas tugas seperti itu. Lalu CI ini kompatibel dengan sebagian besar server web ya, dan berbagai sistem operasi dan platformnya. Ya, dapat digunakan oleh banyak sistem manajemen basis data ya, memiliki bahasa program yang sama yang digunakan pada website ya, ada komunitas yang cukup besar teman-teman, kompatibel dengan berbagai tadi ya jenis database ya. Nah, untuk pemula saya rasa ini cukup mudah untuk dipelajari karena nanti by default dia hampir sama dengan PHP native gitu ya, dibanding dengan misalnya Y2 gitu ya atau Laravel. Saya lihat CI nanti untuk yang sudah terbiasa object oriented programming ya atau pemrograman PHP itu nanti hampir sama dengan konsepnya PHP native ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sebutkan beberapa framework yang ada di pemrograman PHP ya. Ada CI, Laravel, ada Cake PHP dan seterusnya, ini masih banyak lagi. Di sini teman-teman ada perbedaan ya, walaupun kesamaannya banyak gitu ya. Untuk database modelnya nanti relational object oriented ya, ini sama gitu ya. Lalu programmingnya sama semua, kalau ini ditambah JavaScript ya. License-nya juga hampir sama. Untuk template language-nya ya, di CI menggunakan PHP proprietary, di Laravel ada namanya Blade template ya, di YII ada Twig, Smarty Twig ya. Lalu untuk paradigmanya CI ini komponen oriented ya, yang agak beda ya dengan Laravel, Cake sama YII ya, seperti itu ya. Dan untuk Git-nya, kalau untuk CI nanti support Git Subversion dan GitHub. Kalau yang lainnya di sini kita lihat tidak ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan yang saya lihat sih sedikit, nggak terlalu banyak, tapi kesamaannya banyak gitu ya. Baik, untuk tren penggunaan PHP framework memang CI di sini ini tahun 2021 ya, belum lama ya. 10 Januari dari Google Trends ya. Memang teman-teman untuk saat ini yang paling populer untuk PHP framework adalah Laravel gitu ya. Nah, untuk CI sendiri masih di 5 besar, itu ada di posisi 3 gitu ya, di bawah Symfony. Kalau Symfony kalau bisa dibilang itu orang tuanya si Laravel ya, lalu dikembangkan lagi menjadi Laravel dan lebih bagus lagi ya, sekali lagi tapi tetap 5 besar seperti itu menurut Google Trend di tahun 2021 ya, seperti itu. Baik, namun ya karena CI ini sudah cukup lama, tadi dari tahun 2006 ya, sudah banyak sekali website populer yang menggunakan CI. Ada Jakarta Globe ID, JawaPost.com ya, IPB, lalu Sigma UI ACID ya, IPB ristekditi.go.id, pu.go.id, itu menggunakan framework CI. Saya lihat memang di pemerintahan cukup banyak ya yang menggunakan framework CI, karena pertama dia sudah lama, mulai tahun 2006 dibanding dengan yang lainnya yang masih terbilang muda gitu ya. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser di swasta maupun pemerintahan menggunakan tadi Laravel ya, karena cukup populer saat ini. Tapi CI masih banyak sekali digunakan di pemerintahan maupun di swasta gitu ya. Dan tadi masih masuk 5 besar seperti itu. Kesimpulannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan CI framework ya, nanti kita bisa membuat mengembangkan aplikasi gitu ya. Keseluruhan source code-nya ya kecil ya, hanya 2 MB. Nah, ini teman-teman jadi ringan ya. Lalu fitur built-in-nya pada CI didesain agar bekerja secara independen tanpa harus bergantung
pada komponen lain gitu ya. Arsitekturnya hampir sama dengan yang lainnya MPC ya. Lalu dokumentasinya cukup baik, banyak tutorial, banyak forum-forum untuk tanya jawab ya. Untuk library-nya sama dengan bahasa pemrograman PHP lainnya. Lalu CI ini sangat mudah dikuasai bagi siapa saja yang sudah sebelumnya tentu saja belajar PHP natifnya gitu ya. Nah, dalam CI user meminta informasi, controller merespon permintaan tersebut dan menyajikan informasi sesuai yang diminta. Ini ya hampir sama sih dengan framework PHP yang lainnya. Demikian teman-teman penjabaran singkat atau lebih detail lagi kita mengenal CI framework. Di video selanjutnya kita sudah mulai praktek mulai dari instalasi, konfigurasi dan mencoba hal-hal yang sederhana untuk penggunaan CI framework. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.